Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Fulanun syahid, si fulan sudah mati syahid. Diulang-ulang sampai 2 kali. Jadi kelompok ini mengatakan, ya Rasulullah, fulan sudah mati syahid. Wahai Umar, si fulan sudah mati syahid. Hatta marru ala rajulin faqalu, sehingga setiap jumpa kepada laki-laki seorang itu, mereka kelompok ini mengatakan fulanun syahid, fulan syahid. Sampailah berita itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Kalla, tidak, dia tidak mati syahid." Ya, nembak. Anda mati syahid. Ini ra'aituhu finnar. Saya melihat dia di dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Terkejut sahabat. Hai Rasulullah, mati syahid, ikut perang Khaybar, dia ikut berperang dengan engkau ya Rasulullah. Dia di pada lini yang pertama ya Rasulullah, ipoh ahli musuh ya Rasulullah. Apa salah dia ya Rasulullah? Dia seorang ahli ibadah ya Rasulullah. Gejauh Rasulullah. Coba lihat, halnya simple sekali, Mas. Maka oleh karena itu menyona dosa lagi laki ma'ah juga. Ya, laki ma'ah lagi. Apa masalah dia? Fi burdatin khallaha. Rupanya dia mencuri, pernah mengambil punya orang lain. Burdah diambil, Mak. Burdahnya pun nanya, Pak, ijazah wak aja, Mak. Gara-gara ijazah wak ada malam neraka, Pak. Nah lagi ya, Mak. Gara-gara ijazah wak. Maka Rasulullah mengatakan tidak. Saya melihat dia di dalam neraka gara Rasulullah, gara-gara satu ijazah wak, Mak. Gara-gara ijazah wak dalam neraka. Kan rugo ada sembahyang katanya. Rugo ada haji, rugo ada umrah, rugo ada tahajud katanya. Rugo ada sembahyang duha, rugo ada baca Quran, rugo ada kaji Quran, tapi tak mencuri tanggap memang. Tak cok tanggap katanya. Walaupun hal yang kecil, memang. Ini kan hal yang kecil. Burdah yang diambil, Mak. Ya, memang. Jadi bukan yang lain diambil. Jadi cuma ini saja yang diambil. Hadis ini rawahu Muslim. Sekarang kita hadis yang terakhir. Ini hadis yang terakhir ini memberikan motivasi kepada orang yang dizalimi. Orang yang dicu sesuatu oleh orang lain. Ini motivasinya. Kita dizalimi oleh orang lain. Maka kalau orang nanti membaca hadis ini, termotivasi kembali, kakeklah. Ya, termotivasi kembali. Tipulan ikut kelur macam-macam, kakeklah bah laginya. Tipulan diribah dannya macam kakeklah bah laginya. Ya, nampak. Kenapa? Karena kita melihat hadis ini. Ini hadis yang keempat. Hadis yang terakhir. Wa'an Abi Hurairah. Ini hadis ini sudah pernah sering sekali kita dengar. Ini hadis, kalau apalagi dari Abi Hurairah, maka hadis itu banyak dari Abi Hurairah. Sebab Abi Hurairah begini, pada suatu hari Abi Hurairah ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Abi Hurairah, hadis itu banyak sekali dari engkau ya Abi Hurairah. Puhana budron, tapi riwayat hadis, tapi riwayat hadis. Nyaman. Apa kata Abi Hurairah? Saya orang tidak punya apa-apa. Artinya beda dengan sahabat yang lain. Paling enggak sahabat lain bersedekah sekian buat sekian, saya tidak punya apa-apa. Paling enggak saya meriwayatkan hadis Rasulullah, ada orang lain yang mendengar hadis ini, yang termasuk kita nyoba dengar hadis. Nyoba baru tanya tadi, itu awak lain baca dalam hadis Abi Hurairah, baca dalam kitabnya, terus diulang hadis ini, berulang-ulang. Paling enggak saya dapat manfaat dari orang yang membaca hadis itu. Paling enggak saya dapat pahala, Pak, wa ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Apa kata Abi Hurairah? Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabat, kalian tahu enggak apa itu muflis? Ya, nampak. Kalimat ini dalam Al-Qur'an itu ada 2 model gaya bahasa. Gaya bahasa wama adraka, wama yudrika. Satu gaya bahasa madhi, past tense. Satu gaya bahasa present atau fi'il mudhari'. Ini 2 gaya bahasa ini berbeda. Kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan wama adraka mahiyah, adraka maknanya apa? Nabi Muhammad tidak tahu sama sekali, yang tahu adalah Allah. Nabi Muhammad hanya gedupu pula malaikat, malaikat lebih-lebih lah. Ya, nama. Ini kalau wama adraka. Maka Nabi Muhammad tidak tahu bagaimana hakikat neraka itu, tidak tahu, hawiyah itu tidak tahu, Maka Allah mengatakan, wa ma adraka mahiyah, saya tidak tahu apa-apa ya Allah. Maka kalau tidak tahu, saya ajarkan kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah bedanya ilmu Allah dengan ilmu manusia.
ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwa wate gemulumpo Rasulullah, wate habe ke semayang tahajud, nya nambah habe semayang tahajud, biasanya Rasul berhenti tahajud waktu Bilal azan, Pak. Allahu Akbar, maka azan Bilal berhenti, Pak. Nya berhenti tahajudnya dengan witir-witir ya. Tapi waktu itu Rasulullah tertidur, nya nambah tertidur. Sehingga azan sudah berlangsung, sahabat menunggu. Rasulullah natro lego. Biasa aja Rasulullah tro. Nyopakah natro? Hana pupu tapreh Rasulullah baru tak kamat. Rupanya setelah itu masuk Rasulullah SAW melakukan salah sunnah dan mereka kamat. Rasulullah tahu nih sahabat pasti bertanya-tanya kenapa saya terlambat hari ini. Ya nampak. Rasulullah mengatakan saya tadi bermimpi, kata Rasulullah. Saya bermimpi ketemu dengan Allah. Ya nampak. Menyokatnya melumpuk. Kita pegah merumpuk dengan Allah kan Allah ngin setan, bak ngenjin merumpuk. Ya. Iban cara merumpuk dengan Allah katanya. Urung tak kecuali merumpuk dengan Nabi nyan hom. Katanya melumpuk, katanya kadang-kadang betul, kadang-kadang hana betul, tapi le yang hana betul ya mak, le yang hana betul. Melumpuk je kurung kaya, te bedah kagak tin mah ya mak. Le yang hana betul. Rupanya Rasulullah menceritakan mimpinya kepada sahabat. Tahu enggak kalian? Allah berdialog dengan saya, kata Rasulullah. Allah bertanya, "Ya Muhammad, tahu enggak kamu yang diperebutkan oleh malaikat yang di langit? Imerepah-repah malaikat di langit yo. Tahu enggak apa itu?" "Tidak tahu ya Allah. Saya tidak tahu kecuali engkau ajarkan ya Allah." Gepurno oleh Allah dalam hitungan detik gepurno, Mak. Ketika habis gepurno oleh Allah, apa kata Rasulullah? Habis Allah mengajarkan saya, seakan-akan saya bisa mengetahui isi langit dan isi bumi, kata Rasulullah. Lu tepuh mendung, kata Rasulullah. Ya, Mak. Ketika itu kata Rasulullah, rupanya yang diincar oleh malaikat di langit, apa yang diincar? Ketika ada orang saleh meninggal dunia. Ya, orang saleh meninggal dunia, ketika rohnya mau keluar, imerepah malaikat bahlun mentong. Ya, Mak. Artinya apa? Malaikat bangga bersama orang saleh. Getanya mentong menyona pejabat mentong bangga ada jai samping. Getanya terangkat derajat ni, Pak. Ngentau najak ngem pejabat, oh ayu dah don ni, Pak. Orang yang sambut begitu juga, oh ma ayu dah tipulan, ayu dah tipulan. Maka malaikat imerepah untuk membawa roh orang-orang saleh itu menuju iliyin. Tidak ada pintu langit yang tidak terbuka kecuali malaikat mengucapkan salam. Penghormatan juga penghormatan lembah. Disitulah kita bisa melihat langit yang tidak pernah terbayang oleh kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, inkashafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Seorang ketika meninggal dunia, hal gaib itu terbongkar semua sama dia. Terbongkar semua. Jangankan meninggal, wate sakarat mentang duh mendung yang apa? Dah iblis, dah syaitan, inan ke duh danya. Dah malaikat yang selalu berada di samping kita. Mana 8 malaikat hafazah, semua jumlahnya 10, maka semua dia lihat. Anak patih coba duduk saja dengan orang baik naur lain, Pak. Getanya mentang ngurung sakaratnya, Pak. Dia akan melihat ke kiri ke kanan. Dia akan melihat ke atas. Kadang-kadang dia dalam ketakutan, Pak. Ketakutan luar biasa. Kenapa takut? Dia lihat sesuatu yang tidak kita lihat. Maka semua malaikat itu kita bisa melihat. Nyo rupanya malaikat langit, nyo malaikat langit kedua. Kita bisa lihat semuanya. Ini iliyin rupanya. Rupanya bukan cerita bohong. Bukan cerita bohong, Pak. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti ini, langit seperti rupanya tidak bohong rupanya. Ya. Artinya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu dan memberitahukan kepada sahabat. Nanti kalau ada orang saleh meninggal, itu malaikat imerepah lun mentang. Ya. Jadi sekarang hokanya menung. Oh ya, atadruna manil muflis. Kita kembali kemari beji uta oleh hokajaan. Rasulullah bertanya, ya tadi atadruna dengan wama adraka. Ya. Itu bedanya apa? Kalau wama adraka memang hal gaib yang tidak diketahui sama sekali. Ini namanya gaib mutlak. Ada satu lagi gaib gaib nisbi. Gaib mutlak sama nisbi. Kalau nisbi itu diketahui oleh manusia. Atadruna manil muflis. Pernyataan Rasulullah ini sahabat tahu bukan tidak tahu. Sahabat tahu. Tetapi apa? Dikasih tahu lagi supaya teringat. Kalian tahu nggak orang muflis itu? Tetapi sahabat langsung terbayang di kepala beliau itu tentang dunia terbayang. Apa kata sahabat? Qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Ya Rasulullah, muflis itu orang tidak punya harta, tidak punya apa-apa ya Rasulullah.
hana peng, la dirham, tidak punya duit, tidak punya saham, tidak punya apa-apa, wala mata, tidak punya lagi tempat tinggal ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, oh tidak, bukan itu dunia itu. Dunia keputek cerita. Rasulullah mau cerita masalah dunia, hana tak kepermen kaya. Alah dunia keputek cerita dunia. Kenikmatan cuma sebentar. Hek tajak tikula 25 ton yak tikula demi cari dunia. Rugo Pak. 25 ton demi tahu ilmu. Tanyo tikula TK, tikula SD, tikula SMP, tikula SMA, S1, S2, S3. 25 ton demi tahu. Habis duit sudah banyak sekali demi cari kenikmatan dunia. Rugo Pak. Makanya ilmu itu kata Rasulullah, carilah apa jati dirimu kata Rasulullah. Mita jati diri. Kalau kita sudah mencari tahu jati diri kita akan mengenal siapa pencipta katanya. Nyo medroh nada turi le. Mita peng siang malamnya hidup pedroh Pak. Lembur lama. Pagi siang malam cari duit. Nya hidup sakit roh Pak. Sakit hidup buat istirahat hidup tepu hidup nya. Kapan waktunya untuk bersama anak, bersama istri hidup tepu Pak. Yang penting minta peng nyuruh itu sodrom medroh hana itu sah bagi baik duri Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa mengenal Allah? Jadi makanya carilah ilmu, beribadahlah. Dengan ilmu dan ibadah itu seorang akan mengenal, rupanya saya ini begini, rupanya begini. Dengan kita mengenal diri, kita akan tahu hakikat hidup itu apa sebenarnya, hakikat alam barzah itu apa sebenarnya, hakikat padang mahsyar apa sebenarnya, hakikat harta itu apa sebenarnya. Maka Rasulullah mengatakan bukan itu muflis. Bu dunia me kena kata Rasulullah. Maka Rasulullah tak pernah cerita tentang dunia Pak. Arti tentang dunia apa? Kalau punya duit begini, kalau begini, enggak ada cerita dunia Pak. Ya. Faqala innal muflisa min ummati. Umatku kata Rasulullah, yang muflis itu siapa? Yang rugi itu siapa? Man ya'ti yaumal qiyamah. Ketika dia nanti di padang mahsyar, dia datang dengan pahala bisalatin, pahala salat dia. Oh, saya sudah salat di Masjidil Haram, sekian ribu saya dapat. Saya sudah salat di Masjid Nabawi, sekian ribu saya dapat. Saya sudah salat di Masjid Kuba, pahala mendemelong kata tahajud, lain sebagainya. Wasiyamin, dia sudah berpuasa. Bahkan puasa Ramadan hantan tinggai, puasa Senin Kamis hantan tinggai, puasa Tasu'a, Ashura dan lain sebagainya. Wa zakatin, dia bayar zakat, bukan tidak bayar zakat kata Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan ummati itu umatku kata Rasulullah, kan umat lain. Umatku kata Rasulullah. Ya, tetapi kata Rasulullah, kenapa dia rugi? Wa ya'ti qad syatama hadha. Rupanya ketika di dunia itu menak kenoi keung kegok macam-macam, dia adu dombanya, dipegahnya babah cabaan. I pegah binoi, pegah bide, dia adu domba gopnya. Wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha. Menuduh orang macam-macam. Ini tipulan lagi ya tipulan. Tipulan lagi ya tipulan ya, Mbak. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, jagalah mulutmu kata Rasulullah. Mulut itu bisa membawa kita ke neraka, Mbak. Gara-gara babah mendang, Mbak. Maka menyohana itu tak mendang, Mbak. Tak mendang. Ya, Mbak. Diam saja. Maka ketika itu wasafaka dama hadha. Dia membunuh si fulan padahal dia orang mukmin tadi. Dia umatku kata Rasulullah. Wasafaka dama hadha. Kemudian selanjutnya wadaraba hadha. Dia mendalimi si fulan, mendalimi si fulan, mendalimi si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Perlu diketahui kata Rasulullah, kenapa dia rugi? Ketika di padang mahsyar ibadahnya banyak sekali, dari salatnya, zakatnya, puasanya, tetapi semua itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diambil? Untuk diberikan kepada orang yang sudah dia zalimi. Ya, gejuk ke orang yang zalimi. Kita nyot tentang keung gegop, ijok pahala haji ijok gegopnya. Sudah puas, sudah hebak kabere. Ijok long ketipulan, ijok long ketipulan, ijok long ketipulan. Oh, kebaikan sudah habis bagaimana? Ijak tipulan ya tunggai lom. Ya Allah tipulan na salah ngelon ya Allah. Hai kebaikan long kabeh kata tipulan. Kejahatan urang bunuh ijok katanya apa? Ki banjaran. Kejahatan urang bunuh. Kejahatan dia tidak salat, kejahatan dia mencuri, nyai pelimpah katanya. Padahal kitanya urang temayang. Kabeh kejahatan mendum. Ijak long urang lain ya Rasulullah, lon naci ya Rasulullah. Ki banjaran ijok tipulannya dalam neraka itu. Karena kebaikan tidak ada lagi, yang ada kejahatan semua sama dia. Maka kejahatan orang-orang yang menuntut dia itu dilimpahkan semua kepada dia. Ini kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanati. Gecok oleh Allah ke Pak. Cok tipulan. Siapa lagi? Tipulan coknya katanya. Coknya, gecok menduma. Maka menyoki banjaran.
Kitanya mungkin ada cok ada gok kali maaf. Kita kembalikan. Kita ada hutang mogah hana bayi-bayi. Ta bayi juga bayi bet tua-tua tau. Pakau ada pinjam hana tua, ada pakan waktu kata jin katua ni. Kan lucu sekali. Waktu dia pinjam hana tua, tinggal gede mah. Tinggal. Waktu dia pulang katua, padum ni. Dia tanya mentang tinggal, masa orang pinjam hana tinggal ni. Kalau orangnya tua-tua roka kelabah gede. Kena tuntut pada masyarakat tuntut ni. Makanya motivasi kepada orang yang dizalimi, hana pupubah zalimi lun gede. Saya akan tuntut di padang mahsyar nanti. Ya ni Pak. Motivasi kepada kita. Paling enggak kita ada kebaikan-kebaikan dia. Contoh. Umah kai kun lun, datang yang so yang kun. Umah dengku haji kau. Ya Allah, mudah-mudahan haji ke yang iplung ke lun ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan iplung. Lun hana lun kita apa lun laki pada haji mantang ya Allah. So yang kun, oh kau kerja umrah. Mudah-mudahan ibadah umrah iplung ke lun ya Allah. Lain bet dah tuntun, Pak. Bet dah belah. Bet dah belah lagi yang kita ni, Pak. Bahkan mungkin kita gara-gara sedikit ibadah kita sedikit, ke liga ulama. Mungkin nanti di padang mahsyar kebaikan kita makin bertambah, Pak, gara-gara ikut liga. Makanya nanti menyopun haji, ini motivasi artinya kita ini baik merasanya ikut liga. Makanya seorang itu berdoalah kepada Allah. Ya Allah, nyo ibadah kurang ya Allah. Nyo but pi kadang-kadang tan. Salat tahajud kadang-kadang kadang-kadang tan. Ibadah lun bacu. Menyoji uronyo benar urun kenggelun ya Allah. Benar urun kenggelun. Benar urun zalimi lun ya Allah. Paling enggak benar pahala lumpak gelun bacu ya Allah. Ya nembak. Benar pahala. Jadi kita baik dah benci mak urun. Cuma nanti kalau sudah parah sekali itu perlu tabayun namanya. Kalau akan membawa kepada ujian berat sekali, itu doh kadang macam-macam, itu harus tabayun dulu. Kalau dia bersumpah tadi Pak, lu mensumpah gedanya lembak. Maka kita tidak ada masalah. Hadis ini membantu kita. Hadis ini membantu kita haramallahu alaihil jannah. Dia diharamkan masuk ke dalam surga oleh Allah. Yang jarum saja tadi, yang kecil saja. Imu sumpahnya jarum matalun, nyalam neraka ya Pak. Kenapa dia sudah menzalimi orang lain? Ya. Kemudian setelah itu, fa in faniyat qabla ayaqdiya ma alaihi. Kalau sudah habis, kebaikan sudah habis. Tetapi orang lain makin datang saja, ijak lu juga. Ya Allah, lun mentang naci tipulani zalimi lun. Nah, sekarang analogi begini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sebelum bumi ini dihancurkan oleh Allah, wa idzal ardu muddat su'alqat fiha ma takhallat, sebelum dihancurkan dan dilempangkan bumi ini, maka ketika itu dibangkitkan seluruh binatang-binatang. Maka orang yang hidup pada masa itu akan melihat nanti sebelum kiamat itu akan melihat umat binatang yang hantalung kalian. Untuk apa dibangkitkan binatang itu? Rasulullah mengatakan untuk menuntut balas. Binatang yang tidak punya tanduk dulu mungkin pernah dianiaya oleh binatang punya tanduk, sekarang nebalah kata Allah. Balas, coba balas. Maknanya apa? Binatang mentang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut balas sama-sama binatang. Padahal dua-dua anak utaan. Apalagi manusia. Manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan akalnya juga. Kalau ada orang menzalimi orang lain, dia akan mempertanggungjawabkan nanti pada mahsyar. Walaupun seorang itu seperti hadis yang kemarin itu, Pak. Dia munafik, wa in shalla, walaupun dia salat, wa in sama, walaupun dia berpuasa, wa in kana musliman, walaupun dia mengakui diri dia muslim. Lun muslim lun dia mengaku. Lun semayang lun. Pu semayang pun pengegop. Pu semayang berkhianat agop. Semayang cowok tagap, semayang ketika diberikan sesuatu oleh orang lain berkhianat ya Pak. Rugi saja. Maka Rasulullah mengatakan wa in kana musliman, walaupun dia muslim tetap dicap oleh Allah dia itu adalah orang munafik. Ya. Kemudian setelah itu ukhidha min khatayahum, nyo katanya bet dapat katanya nya doa ni Pak. Ini simpulan ya ti A kebaikan sudah habis. Kayak cok ligop yang dizalimi oleh simpulan tadi Pak. Ijaklah kelompok. Ya Allah, tipulan mentang nama telah ngelun ya Allah. Umah tidak ada lagi kebaikan. Bagaimana caranya? Kejahatan orang yang dia zalimi dilimpahkan kepada dia lagi. Ya ni Pak. Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Diambil kejahatan orang yang pernah dizalimi diberikan kepada dia. Nyangka kejahatan saya bilang dia, kebaikan hanali. Kemudian apa? Summa turiha finnar. Kemudian setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Nyan hana harap. Hana harap bisa kembali lagi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hal yang simpel. Maka oleh karena itu zalim itu jangan kita anggap hal biasa. Menzalimi orang lain. Yang termasuk dah pengegop.
Dan pengegop itu termasuk mendalimi orang lain. Datanya nyo padu miu menengku ke droncok 20 ribu. Kurang lain wap lemang lenju. Nyo modal je depu ron 20 ribu modalnya kata pengegop lomba. Na modal 20 ribu dapat belau gegop 20 ribu. Beda pegang modal. Boleh kita enggak mengatakan modal. Nyo 10 ribu necok. Memang. Hanya ada pengegop. 10 ribu necok. Oh, tawar menawar itu biasa. Tapi kalau kita katakan nyo modal 20 ribu. Ke dron cok 20 ribu. Ke gop 25 ribu. Tengok hijak orang lain lah. Nyo cuma ke drone mentang 20 ribu. Padahal manduri begah ngema. Apa yang kau pengen menuma? Nyo cuma ke drone mentang cok. Nyo beri bek karu bek cita bang kau. Karena kau lagi encik lunjuk harga 20 ribu. 20 ribu aja mah. Nyo enggak pengah 25 ribu ya mbak. Jadi halnya simple, halnya simple. Atau mengurangi timbangan. Ya perhungnyo, ya tambah kena benala ba bacut ya mbak. Nyo ka zalimnya. Memang mangat hiat mangat. Padu turn mangat katanya. Tamita ilmu wap lemang turn. Berarti sisanya apa? 40 tahun lagi. Ini kalau sesuai dengan umur Rasulullah 63-nya, 65 kita mah lembut cuti. Cuma nikmat 40 tahun. Itu belum lagi masa sebelum balik. Nyan, Mbak. Sebelum balik lagi, Mbak. Sebelum balik dipotong ke sana kemari 30 tahun. Nah nikmat cuma 50 tahun saja. Setelah itu habis kita, ya, Mbak. Kita dirikan ini, dirikan itu banyak sekali di luar negeri nama tu. Setelah itu kita meninggal, nikmat cuma 30 tahun saja. Sidon itu tidak lama, 100 sidon. Tahun terus berjalan, katanya zaman hana di omanyo sudah menikahnya karena cucolong, karena cicil lah, Mbak. Kaduha rupanya katanya. Umur makin bertambah, katanya tak nikmati ju. Ya, Mbak. Hana terdupuh dia tiba-tiba habis, Mbak. Saya rasa cukup sekian. Ya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut judul baru ya, judul baru. Nanti akan diberitahukan nanti saja pertemuan selanjutnya. Jadi makanya keunikan kitab ini Riyadhus Shalihin, beliau mengklarifikasi hadis-hadis itu, beliau kumpulkan apakah riwayat Bukhari Muslim ataukah Bukhari saja atau Muslim saja, dan beliau buat judul. Ya, buat judul. Supaya apa? Kita ini terorganisir dengan baik hadis itu. Jadi hanya menjampu-jampu. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.